Keberadaan seorang bayi baru lahir berada di ambang bencana, sementara anjing pitbull setia keluarganya dengan panik berusaha memperingatkan orang tuanya tentang bahaya tersembunyi yang awalnya disalahartikan sebagai agresi. Perilaku anjing itu mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih besar. Bisakah orang tua memahami kenyataan ini sebelum semuanya terlambat? Sebuah kisah mendalam tentang naluri alami, kesetiaan tanpa batas, dan penebusan yang luar biasa. Maplewood dengan pagar putih dan halaman yang rapi melambangkan ketenangan dan keteraturan di pinggiran kota. Michael dan Sarah Reed telah menetap di sebuah rumah bertingkat 2 yang nyaman di lingkungan ini, siap memulai perjalanan mereka sebagai keluarga baru. Putri mereka yang berusia 6 minggu, Emma, dengan cepat menjadi pusat perhatian mereka. Tyson, seekor pitbull berusia 3 tahun dengan bulu belang yang mengilap dan mata coklat dalam, juga tinggal bersama mereka. Michael telah mengadopsi Tyson dari tempat penampungan jauh sebelum Sarah masuk ke dalam hidupnya. Dan anjing itu menjadi kehadiran yang selalu menenangkan di saat-saat sulit. Meskipun penampilannya garang, Tyson sangat lembut, setia, dan tidak biasa ramah. Namun, Sarah tetap berhati-hati terhadapnya. Masa kecilnya dipenuhi dengan cerita-cerita peringatan tentang ketidakpastian dan agresi pitbull. Sekarang dengan kehadiran Emma, ketakutannya berubah menjadi kecemasan yang nyata. Setiap suara dari monitor bayi membuatnya gelisah dan dia sering memperhatikan Tyson berjaga di depan kamar bayi Emma dengan telinga tegak dan sikapnya waspada. Suatu malam saat Sarah sedang menidurkan Emma, dia melihat bekas goresan samar di pintu kamar bayi. "Michael," panggilnya dengan nada tajam, "kamu lihat bekas ini?" "Aku pikir Tyson yang menggaruk pintu ini." Michael terlihat khawatir. "Aku rasa bukan dia, Sarah. Dia tidak pernah merusak apapun sejak aku memeliharanya." Namun, Sarah tidak bisa berhenti khawatir. Dalam beberapa malam berikutnya, goresan-goresan itu tampak semakin banyak dan bahkan sekali waktu dia merasa mendengar suara rintihan lembut melalui monitor bayi. Menganggap ini sebagai kecemasan orang tua baru semakin sulit setiap harinya dan kekhawatirannya semakin sulit untuk diabaikan. Untuk menenangkan pikirannya, Sarah mengusulkan untuk memasang kamera di kamar bayi Emma dengan alasan untuk memantau semuanya meskipun motivasi sebenarnya adalah untuk mengawasi Tyson. Michael setuju, meskipun dengan enggan, berharap ini bisa meredakan kekhawatiran Sarah. Beberapa malam kemudian, Michael dan Sarah duduk bersama di sofa, mata mereka tertuju pada layar laptop bersiap untuk meninjau rekaman kamera di kamar bayi. Layar menyala, menampilkan gambar tenang Emma yang sedang tidur nyenyak di tempat tidurnya. Semuanya tampak damai hingga Tyson muncul di layar. Dia berjalan ke kamar bayi dengan tenang, kepalanya menunduk dan ekornya sedikit bergoyang. Dia mendekati tempat tidur bayi dan nafasnya sesaat mengaburkan lensa kamera. "Apa yang dia lakukan?" bisik Sarah dengan nada tegang. Michael diam, dahinya berkerut. Mereka melihat Tyson dengan lembut meletakkan kedua kaki depannya di pagar tempat tidur bayi dan melihat ke dalam. Sikapnya tenang, tidak mengancam, tetapi ketakutan Sarah semakin memuncak. "Aku tahu," katanya terisak, suaranya gemetar. "Michael, ini dia. Dia bisa menyakitinya. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi." Michael terjebak antara kepercayaannya pada Tyson dan ketakutan Sarah yang semakin memuncak. "Dia tidak melakukan apapun yang salah, Sarah. Dia hanya penasaran." Jawaban Sarah tajam. "Dan kau ingin menunggu sampai dia melakukannya? Bagaimana jika rasa penasarannya meningkat?" Perdebatan mereka berlangsung hingga larut malam dengan Sarah bersikeras agar Tyson dipindahkan demi keselamatan Emma. Dengan hati yang berat, Michael setuju untuk mencari opsi penempatan ulang bagi Tyson. Keputusan itu yang harus dilakukan dalam waktu seminggu membuat baik dia maupun Sarah merasa terkuras secara emosional.
Malam itu, seolah menyadari perubahan yang akan datang, Tyson meringkuk dengan protektif di depan pintu kamar bayi. Sementara itu, bagian penting dari rekaman kamera, sebuah pengungkapan yang akan segera menantang asumsi mereka tentang Tyson, belum terlihat oleh mereka. Michael tetap berada di ruang tamu, kepalanya tertunduk dalam kedua tangannya, dikelilingi oleh keheningan, kecuali suara napas lembut Emma yang terdengar melalui monitor bayi. Pikiran untuk berpisah dengan Tyson menghantuinya. Ingatannya memutar ulang momen-momen yang telah mereka lalui bersama, masing-masing terasa begitu jelas dan menyentuh, seolah baru terjadi kemarin. Ia teringat hari pertama bertemu Tyson di penampungan, seekor anak anjing kurus dan pemalu dengan mata yang seolah sangat mendambakan awal baru. Di masa ketika Michael sedang berduka atas kematian ayahnya dan merasa kehilangan arah, Tyson muncul sebagai mercusuar stabilitas, memberikan kenyamanan selama malam-malam panjang yang sepi dan hari-hari yang penuh kesendirian. Michael tersentak keluar dari pikirannya yang gelisah oleh suara Sarah dari dapur. Aku tidak bisa mempercayainya, Michael. Ini demi keselamatan Emma. Namun bagi Michael, masalah ini sangat personal. Tyson bukan sekadar hewan peliharaan, dia adalah anggota keluarga. Walaupun dia memahami kekhawatiran Sarah, dia merasa bahwa ketakutan Sarah mungkin tidak sepenuhnya adil dalam menilai Tyson. Di kamar bayi, Sarah duduk di samping tempat tidur Emma, memandangi ekspresi tenang putrinya tanpa menyadari badai emosi yang berputar di sekitarnya. Cinta Sarah untuk putrinya begitu besar, mendorong naluri perlindungannya ke garis depan. Gagasan tentang potensi ancaman sekecil apapun terhadap keselamatan Emma tak tertahankan baginya. Namun, di tengah naluri protektif ini, Sarah juga bergulat dengan rasa bersalah. Dia telah menyaksikan momen-momen lembut Tyson, bagaimana dia dengan tenang berbaring di depan pintu kamar Emma, atau dengan penuh kasih menyentuh selimutnya ketika dia pikir tidak ada yang melihat. Terombang-ambing antara dorongan protektif dan rasa bersalahnya, Sarah mempertanyakan keputusannya. Apakah dia benar-benar bertindak demi kepentingan terbaik Emma, ataukah tindakannya dipengaruhi oleh kesalahpahaman umum tentang jenis Tyson? Tyson merasakan ketegangan di dalam rumah keluarga Reid. Keceriaan alaminya berubah menjadi kewaspadaan yang sunyi. Dia selalu membayangi Sarah. Tatapannya terus terpaku pada Emma, seperti seorang penjaga yang selalu siaga. Sementara Sarah merasa kehadiran Tyson yang terus-menerus membuatnya tidak nyaman, Michael melihatnya sebagai cara Tyson melindungi bayi mereka. Suatu malam yang tenang, saat Michael duduk di lantai mengumpulkan mainan Tyson sebagai persiapan untuk kepergiannya yang akan datang, Tyson mendekat dan dengan lembut menekan kepalanya ke pangkuan Michael. "Kamu tidak mengerti, nak," bisik Michael, suaranya dipenuhi emosi. "Aku mencoba melakukan yang terbaik untuk semua orang." Tyson tetap diam, kehadirannya seolah menyampaikan pemahaman yang dalam. Sarah mengamati dari ambang pintu, hatinya melunak melihat pemandangan itu. Dia tidak bermaksud menciptakan jurang pemisah di rumah mereka. Meskipun fokus utamanya adalah melindungi Emma, menyaksikan dampak emosional pada Michael dan Tyson begitu menyakitkan. Namun meskipun hatinya melunak, pendiriannya tetap teguh. Kedekatan Tyson dengan Emma masih dianggapnya sebagai ancaman potensial daripada sebuah gerakan perlindungan. Pada suatu sore yang tenang, Emma tiba-tiba menangis saat tengkurap, mengejutkan semua orang. Tyson, yang selalu sigap, segera berlari ke sisinya dengan lembut mendorongnya menggunakan hidungnya karena khawatir. "Tyson, tidak!" seru Sarah dengan cepat mengangkat Emma. Tyson, terkejut oleh teguran tajam itu, mundur dengan kebingungan yang jelas terlihat di matanya yang sedih. Insiden ini semakin memperdalam jurang antara Sarah dan Michael.
memicu argumen yang lebih sering dan membuat hubungan mereka semakin tegang. Meskipun ketegangan terus meningkat, komitmen Tyson tidak pernah goyah. Ia tetap berjaga setiap malam di dekat tempat tidur bayi Emma. Kehadirannya seolah berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Bagi Sarah, kewaspadaan Tyson yang terus-menerus menjadi sumber kegelisahan. Bagi Michael, itu adalah bukti kesetiaan mendalam Tyson. Suasana di rumah menjadi tegang, dipenuhi dengan konflik yang memiliki potensi untuk memisahkan keluarga ini, atau entah bagaimana membuat mereka semakin dekat. Dalam keheningan malam, dengan Emma yang tidur dengan tenang dan Tyson yang tetap berjaga, Sarah pun mulai bertanya-tanya apakah ia mungkin telah melakukan kesalahan. Ketegangan antara dirinya dan Michael telah mencapai titik yang sulit. Udara terasa begitu berat hingga seolah merasuk ke setiap sudut rumah mereka. Sarah didorong oleh campuran naluri keibuan dan paranoia yang semakin meningkat dengan teguh memandang Tyson sebagai bahaya potensial. Namun, bagi Michael, sangat sulit untuk mempertimbangkan melepaskan seekor anjing yang telah menjadi sekutunya yang setia selama masa-masa sulit, dan yang menurutnya tidak pernah melakukan apapun untuk menimbulkan ketidakpercayaan. Perbedaan pendapat mereka lebih dari sekadar ketidaksepakatan, itu syarat dengan emosi yang mendalam. Kekhawatiran Sarah dipengaruhi oleh setiap cerita negatif yang pernah ia dengar tentang Pitbull, jenis anjing yang ia anggap pada dasarnya tidak dapat dipercaya. Sementara itu, Michael melihat Tyson secara berbeda, bukan sebagai perwakilan dari rasnya, tetapi sebagai individu dengan karakteristiknya sendiri. Benturan perspektif inilah yang menjadi inti dari perdebatan mereka yang seringkali panas. Bias masyarakat terhadap Tyson hanya memperburuk situasi bagi Sarah. Teman-teman dan tetangga memandang anjing itu dengan curiga. Bahkan orang asing di taman menjaga jarak. Reaksi-reaksi ini, meskipun enggan diakui Sarah, sangat memengaruhi pikirannya. Suatu malam, di tengah keraguan yang menyelimuti, ia mengungkapkan kekhawatirannya kepada Michael. "Bagaimana jika semua orang benar, Michael? Bagaimana jika kita memang terlalu naif?" Tanyanya ragu. Kehadiran Tyson yang konstan tidak membuat kekhawatiran Sarah berkurang. Ia selalu berada di dekat, menjaga tempat tidur bayi Emma, tetap dekat dengan Sarah, memperhatikan setiap suara kecil yang dibuat Emma. Michael melihat ini sebagai bukti kesetiaan Tyson dan instingnya untuk melindungi. Namun, bagi Sarah itu terasa mengganggu, seperti pengingat terus-menerus akan bahaya yang ia rasakan sedang mengintai. Pergulatan terbesar bagi Sarah bukan hanya ketidaksetujuannya dengan Michael, itu adalah pertempuran dalam dirinya sendiri. Terjebak antara kasih sayangnya pada hewan dan keinginannya yang kuat untuk melindungi Emma, Sarah diliputi oleh keraguan. Apakah ia sudah cukup berhati-hati, atau apakah ia terlalu tidak adil? Dan bagaimana jika ketakutannya tidak berdasar? Momen penentuan tiba pada suatu malam Rabu yang dingin. Emma, yang rewel sepanjang hari, tiba-tiba mengalami demam tinggi. Lelah dan cemas, Sarah menidurkan Emma di tempat tidurnya dan keluar untuk menelepon dokter anak. Saat ia berbicara, Tyson mulai menggonggong dengan keras dari kamar Emma. Jantung Sarah terasa jatuh. "Apalagi sekarang?" gumamnya sambil berlari menaiki tangga. Saat memasuki kamar bayi, ia melihat Tyson berdiri dengan kaki belakangnya. Kedua kaki depannya berada di tepi tempat tidur. Sementara Emma menangis pelan, wajah kecilnya memerah karena demam. "Tyson, turun!" perintah Sarah sambil mengangkat Emma ke dalam pelukannya. Saat memeluk putrinya, Sarah menyadari sesuatu yang aneh. Tyson tidak menggonggong ke arah Emma, melainkan ke sebuah sudut ruangan. Sikapnya tegang, matanya fokus, dan geramannya terdengar dalam. Bingung dan cemas, Sarah membawa Emma ke kamar tidur mereka dan menutup pintu. Dengan suara bergetar, ia memanggil Michael.
Aku rasa Tyson mungkin telah menyelamatkannya. Malam itu juga, Michael memeriksa rekaman kamera di kamar bayi, dan apa yang ia temukan membuatnya terdiam. Rekaman itu menunjukkan Emma yang gelisah di tempat tidurnya. Napasnya terdengar berat. Tyson kemudian muncul, mengendus udara dengan hati-hati sebelum mendorong Emma dengan lembut. Ketika tidak ada respons, gonggongannya meningkat tajam. Sikapnya semakin putus asa. Geraman yang didengar Sarah bukan tanda agresi, melainkan reaksi terhadap kondisi Emma yang jelas-jelas dalam bahaya. "Sarah," panggil Michael, suaranya penuh emosi. "Kamu harus melihat ini." Saat mereka menyaksikan rekaman itu, ekspresi Sarah melembut. Tangannya gemetar saat ia menutup mulutnya. "Ya Tuhan," bisiknya, air mata mulai mengalir. Ia begitu yakin bahwa Tyson adalah ancaman, tetapi di sini Tyson justru melindungi Emma dengan cara yang paling tulus dan tanpa pamrih. Penemuan itu mengubah dinamika keluarga mereka secara mendalam. Untuk pertama kalinya, Sarah mulai meragukan bukan hanya pandangannya tentang Tyson, tetapi juga semua asumsi yang ia miliki. Malam itu, keheningan di rumah mereka terasa mendalam, tetapi ketegangan antara Sarah dan Michael terasa semakin nyata. Terguncang oleh rekaman yang menunjukkan perilaku protektif Tyson, Sarah bergulat dengan rasa bersalah dan keraguan saat ia duduk di samping tempat tidur Emma, termenung. Bagaimana jika selama ini persepsinya tentang Tyson salah? Bagaimana jika dalam keinginannya yang besar untuk melindungi Emma, ia telah salah menilai anjing mereka yang setia? Hari berikutnya membawa tantangan baru. Meskipun demam Emma sudah mereda, ia masih terlihat lemah. Michael mengusulkan kunjungan ke dokter anak sebagai langkah berjaga-jaga, dan Sarah setuju. Saat mereka bersiap untuk pergi, perilaku Tyson menjadi semakin tidak biasa. Ia mengikuti Sarah dengan dekat, mengeluarkan rintihan pelan setiap kali berada di dekat Emma. Ketika Michael mengamankan Emma di kursi mobilnya, Tyson berdiri di ambang pintu, menggonggong dengan penuh urgensi, seolah mencoba menyampaikan sesuatu yang penting. "Michael, ada apa dengan dia?" tanya Sarah. Nada khawatir terdengar jelas di suaranya. "Aku tidak tahu," jawab Michael sambil mencoba menenangkan Tyson, tapi anjing itu tetap gelisah, menggonggong semakin keras sambil menatap Emma. Frustrasi Sarah memuncak. "Ini yang aku khawatirkan. Dia tidak bisa diprediksi." Namun, Michael yang memperhatikan tindakan Tyson merasakan sesuatu yang berbeda. Gonggongan Tyson bukanlah tanda agresi, melainkan penuh dengan keputusasaan dan urgensi. "Sarah," katanya hati-hati, "dia mencoba memberitahu kita sesuatu." Dengan sedikit enggan, Sarah mundur selangkah sementara Michael dengan hati-hati membuka sabuk pengaman Emma. Segera, Tyson mengendus Emma dengan cermat, memusatkan perhatian pada dada dan wajahnya sebelum mengeluarkan gonggongan tajam yang lain terdengar sangat cemas. Sarah mendekat ke Emma, memperhatikan napasnya yang pendek dan kulitnya yang pucat. "Kita harus pergi sekarang," katanya dengan nada mendesak. Mereka segera membawa Emma ke rumah sakit, di mana dokter mengonfirmasi bahwa demam sebelumnya telah menutupi gejala awal infeksi saluran pernapasan yang berkembang. Dokter anak memuji kedatangan mereka yang tepat waktu, mengatakan bahwa hal itu kemungkinan besar mencegah krisis yang lebih serius. Di bawah cahaya terang, ruang tunggu rumah sakit, dampak penuh dari kejadian hari itu akhirnya dirasakan oleh Sarah. Tindakan Tyson bukanlah hasil dari agresi, melainkan insting perlindungan yang mendalam. Dia bukan ancaman seperti yang ditakutkan Sarah, dia adalah penjaga Emma selama ini. Ketika mereka pulang malam itu, Sarah mendekati Tyson tanpa keraguan seperti sebelumnya. Tyson sedang berada di dekat tempat tidur kosong Emma, ekornya bergoyang pelan saat Sarah berlutut di sampingnya.
Aku sangat minta maaf, Tyson, bisik Sarah, suaranya tersendat oleh emosi. Aku begitu salah menilaimu. Michael yang mengamati dari ambang pintu merasakan hatinya penuh dengan campuran perasaan. Selama berminggu-minggu, ia berusaha keras membela posisi Tyson di rumah mereka. Tetapi menyaksikan perubahan hati Sarah, permintaan maafnya yang tulus kepada Tyson adalah pengakuan yang jauh lebih dalam daripada argumen apapun yang bisa ia buat. Keluarga Reed mengambil langkah untuk memperbaiki kepercayaan yang sempat goyah di antara mereka. Sarah, yang ingin menebus kesalahpahaman di masa lalu, bekerja sama dengan ahli perilaku anjing untuk lebih memahami tindakan Tyson dan memastikan rumah mereka tetap aman. Ia mulai melihat Tyson bukan hanya sebagai seekor pitbull, label yang sering disalahpahami, tetapi sebagai pelindung setia yang selalu berusaha menjaga mereka. Seiring bertambahnya usia Emma, hubungannya dengan Tyson tumbuh semakin erat. Foto-foto yang menangkap momen-momen mereka bermain di taman. Dengan lengan kecil, Emma melingkari leher Tyson, menghiasi dinding rumah keluarga. Sarah, yang dulu dipenuhi ketakutan dan keraguan, berubah menjadi pendukung gigih pentingnya memahami pitbull dan perilaku anjing. Keluarga Reed juga membagikan perjalanan mereka secara online dengan tujuan mengoreksi kepercayaan salah yang sempat mengganggu keluarga mereka. Tyson telah mengajari kami lebih banyak tentang kesetiaan, cinta, dan kepercayaan daripada yang pernah kami bayangkan, tulis Sarah dalam pembaruan media sosial. Hampir saja ketakutan membuat kami kehilangan salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidup kami. Akhirnya, peran Tyson dalam keluarga itu terpateri, bukan hanya oleh tindakannya, tetapi oleh pengabdiannya yang tanpa henti kepada Emma dan keluarga Reed. Saat mereka berkumpul di suatu malam yang tenang, Sarah dan Michael di sofa, Emma tertidur di atas, dan Tyson di kaki mereka, terlihat jelas bahwa mereka akhirnya mencapai keharmonisan keluarga. Apa yang akan kamu lakukan jika berada dalam situasi Sarah? Jika kisah ini menyentuh hatimu, kisah berikut ini juga tak kalah menggugah.